najasa in kanat ala badanihi wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidah anil hadathi wan najasah. Menurut Imam Rafi'i tidak cukup dengan satu kali basuhan di situ mengangkat hadas dan di situ juga mengangkat najis. Itu tidak cukup kata Imam Rafi'i. Tapi warajjahan Nawawi al-iktifa bi ghuslatin wahidah anhuma. Tapi kata Imam Nawawinya cukup al-iktifa artinya cukup dengan satu kali basuhan bi ghuslatin wahidah dengan satu kali basuhan anhuma untuk mengangkat hadas besar dan mengangkat najis dengan satu kali basuhan itu tidak apa-apa menurut Imam Nawawi. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasa hukmiyah. Nah, di sini kata Imam Nawawinya itu kalau seandainya najisnya berupa najis hukmiyah bukan najis ainiyah. Mungkin sebelumnya udah tahu belum antara najis ainiyah sama najis hukmiyah? Najis ainiyah itu adalah najis yang masih ada ainnya, masih ada zatnya, kejingoan oleh mata kita, atau kecium masih baunya, atau masih ada rasanya. Kalau seandainya dirasakan itu najis, berarti ada ainnya masih. Tapi kalau najis hukmiyah itu allati la launa laha wala riha wala ta'ma. Allati la launa wala riha wala ta'ma laha, yang dak kate warnanya, dak kate baunya, dak kate rasanya. Cuman belum kita siram ini najis. Gara-gara ketiup angin, gara-gara sudah dilap juga tapi belum kita siram dengan air, kemudian dak kate lagi sama sekali bekas itu najis tapi belum kita siram, maka itu dikatakan najis hukmiyah secara hukum. Nah, najis hukmiyah ini kata Imam Nawawinya kalau seandainya ada di anggota tubuh kita, maka boleh baik kalau seandainya kita lagi ada hadas besar, kita satu kali siram, kita barengi di situ untuk mengangkat hadas besar juga sekalian untuk menghilangkan najis hukmiyah tersebut, tidak apa-apa. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, siram dulu, hilangkan dulu najisnya, kemudian barulah kita niat raf'il hadatsil akbar. Amma idza kanatin najasa ainiyah wajib ghuslatani anhuma. Nah, kalau seandainya najisnya ainiyah, maka tidak baca. Najisnya ainiyah, najisnya masih ada di anggota tubuhnya, masih ada najisnya kejingoan oleh mata atau kecium, masih ada bau, berarti masih ada ain. Nah, maka tidak cukup juga, walaupun pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan tadi tidak apa-apa dengan satu kali basuhan. Tapi kalau seandainya najisnya ainiyah, bahkan Imam Nawawi pun mengatakan hilangkan dulu itu najis, hilangkan dulu najisnya, kemudian baru niat raf'il hadatsil akbar. Kalau seandainya itu najisnya najis ainiyah, najis yang nampak oleh mata kita, najis yang ada baunya, ada warnanya, atau salah satu daripada warna, bau dan rasa. Kalau seandainya salah satunya ini masih ada, berarti itu najis ainiyah. Maka Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sepakat mengatakan hilangkan dulu kalau seandainya najisnya ainiyah, barulah dia niat raf'il hadatsil akbar. Tapi kalau seandainya najisnya tadi hanya hukmiyah, dalam arti apa? Yang dak katik warnanya, dak katik baunya, dak katik rasanya, cuman pernah baik kena najis yang belum kita basuh, cuman dak katik lagi bekasnya sama sekali, maka kata Imam Nawawinya kita barengi, ketika menyiramnya kita barengi dengan niat raf'il hadatsil akbar, sah-sah baik, tidak apa-apa. Tapi kata Imam Rafi'i, walaupun hukmiyah tetap harus dibasuh dulu, kemudian baru dibasuh yang kedua kalinya untuk mengangkat hadas besar. Inilah perbedaan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i di masalah ini. Kemudian fardu wudu yang berikutnya setelah menghilangkan najis, yaitu adalah isalul ma ila jami'i asy-sya'r wal basyarah, menyampaikan air tersebut ke rambut-rambut, ke bulu-bulu kita, wal basyarah dan ke kulit-kulit kita. Jadi jangan sampai bagian anggota tubuh kita tadi tidak terkena air. Makanya apa baik yang dapat menghalangi itu air masuk, maka wajib kita hilangkan dahulu. Apa baik yang dapat menghalangi air itu masuk ke anggota tubuh kita, maka wajib kita hilangi dahulu. Makanya kalau seandainya ada bagian seseorang yang kerjaannya ngecat misalnya,
itu kadang-kadang kan setelah ngecat kena itu cairan cat di anggota tubuhnya. Nah, cairan cat itu tidak dia dapat menghalangi cairan cat itu dia menghalangi masuknya air ke tubuh kita yang di bawah cat itu tidak terkena air. Makanya wajib kita kerok dulu, kita bersihkan itu catnya itu, kita hilangkan dulu baru airnya dapat masuk ke anggota tubuh kita. Jadi apa yang dapat menghalangkan air itu masuknya ke tubuh kita wajib kita hilangkan. Tapi kalau seandainya kotoran yang bukan najis ya, yang pastinya, atau apa belah ada di anggota tubuh kita dia tidak najis tapi dia tidak menghalangi juga, dan dia tidak menghalangi juga untuk air tersebut masuk ke tubuh kita, ke kulit kita, maka tidak wajib kita hilangkan. Seperti pulpen, coretan pulpen di tangan kita misalnya, itu tetap tembus air ke kulit kita, tidak cuma sekedar warna baik. Tapi kalau cat itu tidak, bukan sekedar warna tapi dia menghalangi. Kalau cat, soalnya kalau kita kerok itu ada ada sesuatu yang benda padat ibarat yang dapat menghalangi air tersebut tembus ke kulit kita. Atau apalah kotoran apa baik tanah atau apa, kalau seandainya dapat menghalangi itu air masuk ke kulit kita maka wajib kita bersihkan dulu. Makanya kuku-kuku kita kalau seandainya kotornya dahsyat itu kadang-kadang bisa jadi menghalangkan air masuk ke dalam bagian kuku ini, maka wajib kita bersihkan dulu. Tapi kalau seandainya sedikit tidak banyak, kalau kita jengok ini tanah ya, namanya tanah, kalau sedikit tembus baik kalau kita siramkan ke air maka tidak masalah, tidak perlu kita hilangkan sebelum kita mandi, tidak perlu. Tapi kalau dapat menghalangi maka wajib kita hilangi dulu sehingga air tersebut bisa mengalir ke tubuh kita tanpa ada penghalang. Jadi air tersebut wajib kita siramkan seluruh bagian anggota tubuh kita. Perlu kita perhatikan anggota-anggota tubuh kita yang ada lipatannya seperti telinga ini. Telinga ini banyak ada lipatan, maka itu wajib kita basahi bagian yang dalamnya. Telinga ini. Kemudian rambut yang panjang itu kadang-kadang agak sulit air tersebut masuk menyentuh ke kulit bagian kepala, ini agak sulit, maka digosok-gosok sehingga air tersebut nyampe ke kulit bagian kepala. Ketika itu juga bagian anggota kemaluan itu perlu diperhatikan, disiram, jangan sampai ada yang kering, tidak kebasuh dengan air. Antara kemaluan depan sama belakang itu wajib diistinja, dibersihkan dahulu, atau ketika mandi itulah misalnya, kalau seandainya najisnya sudah hilang, ketika kita mandi kita siram itu anggota kemaluan kita, jangan sampai tidak ada yang kebasuh sebagian daripada anggota tubuh kita sehingga mandi kita tidak dianggap sah oleh syariat. Dan juga diperhatikan bagi mereka yang punya bulu-bulu panjang lebat, misalnya di kumisnya atau di janggutnya atau di bewoknya atau di manalah, itu perlu diperhatikan ketika mandi. Mungkin kalau kepala itu basah-basah baik ketika kita siram dari atas, tapi kalau janggut itu kadang-kadang basahnya cuman bagian yang depannya baik. Wajib walaupun janggutnya tebal itu wajib dibasuh sampai ke dalam. Berbeda dengan wudhu. Kalau janggutnya tebal, itu kan kemarin mungkin sudah dijelaskan juga, itu cukup bagian yang nampak baik kita basahi dengan air kalau wudhu. Tapi kalau mandi walaupun janggutnya tebal itu sama baik hukumnya, wajib air tersebut sampai ke kulit bagian janggut tumbuh tersebut, wajib dibasahi. Kemudian juga perlu diperhatikan apa itu lipatan-lipatan badan yang badannya besar, gemuk misalnya, itu kadang-kadang di bagian perutnya ada lipat-lipatan. Itu kalau seandainya tidak digosok dengan air
kemungkinan air tersebut tidak nyampe ke kelipatan tersebut. Makanya perlu diperhatikan untuk mereka yang badannya agak gemuk, agak gendutan, maka diperhatikan ketika dia mandi lipatan-lipatan yang di perutnya atau lipatan di manalah di lehernya. Kadang-kadang ada lipatan, kalau seandainya cuma siram baik itu tidak masuk air tersebut ke situ, maka itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga perlu diperhatikan kaki yang pecah, atau di tumitnya kadang-kadang ada garis-garis pecah di kulitnya, itu perlu juga diperhatikan. Jangan sampai kalau seandainya kita siram baik, air itu tidak ada masuk bagian ke dalam yang pecah-pecah tersebut. Itu perlu diperhatikan juga. Jadi ketika bagi mereka yang kakinya ada pecah-pecah, itu yang apalagi pecahnya sampai dalam nian, biasanya kadang-kadang orang tua kadang-kadang kakinya pecah-pecah biasanya, atau mereka yang sering jalan di panas, atau tidak bersendal, kadang jalan itu ada pecah-pecahnya, atau di tempat yang terlalu dingin kadang-kadang pecah juga ini kaki. Nah itu pecah-pecahan yang ditumit itu ada lubang-lubang, itu wajib air tersebut masuk ke situ. Itu perlu juga diperhatikan. Kemudian kita masuk ke sunanul ghusl. Sunanul ghusl, sunnah mandi. Jadi yang wajib ada 3, cuman niat. Kemudian ada perbedaan pendapat tadi Imam Nawawi sama Imam Rafi'i, yaitu membasuh najis dulu sebelum mandi, yang udah kita bahas tadi. Kemudian yang ketiga, menyeluruhi air ke anggota tubuh kita, baik rambut, bulu ataupun kulit. Dan perlu kita perhatikan beberapa titik anggota tubuh kita yang terkadang di situ air tersebut tidak sampai ke situ. Wajib kita perhatikan di situ. Ada 3 kewajiban ketika kita mandi. Sunanul ghusl, sunnah mandi. Sunanul ghusl khamsatu asya, ada 5 perkara. At-tasmiyah, yang pertama kali disunahkan mandi ini yaitu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu, kemudian wudu kamilan qablahu, wudu dengan cara sempurna sebelum daripada kita membasuh, sebelum daripada kita mandi, selesaikan kita wudunya. Wayan wibihil muqtasil sunnatal ghusl, maka orang yang ada dalam keadaan junub ini dia wudu dulu, terus wudunya niatnya niat apa? Di sini dikatakan niatnya sunnatal ghusl. Niatnya niat sunnatal ghusl. Wa imrarul yad alal jasad, kemudian sunnah juga kita gosokkan dengan anggota tubuh kita dengan tangan. Jadi ketika kita mandi bukan main siram-siram bae, tapi juga tangan kita ikut menggosok-gosok anggota tubuh kita, sehingga tidak ada tempat yang sekiranya tidak terbasuh dengan air, dibantu dengan tangan kita menggosok badan kita tersebut ketika air kita siramkan ke anggota tubuh kita. Itu termasuk sunnah. Sunnah ini kalau seandainya air tersebut nyampe itulah tetap, walaupun tidak kita gosok, tetap sampai ke anggota tubuh kita walaupun tidak kita gosok, maka menggosok itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya menggosok ini mau tidak mau harus, kalau seandainya tidak kita gosok, air tidak bakal masuk ke anggota tubuh kita, maka wajib hukum menggosok ini. Jadi hukum menggosok ini sunnah itu kalau seandainya tanpa menggosok air tersebut dapat menyeluruh ke seluruh anggota tubuh kita, maka hukum menggosok itu sunnah. Tapi kalau seandainya menggosok ini mau tidak mau kita harus kita gosok. Kalau tidak kita gosok pakai tangan anggota tubuh kita, maka anggota tubuh kita tidak sepenuhnya terkena air, maka hukum menggosok ini wajib. Jadi menggosok badan hukumnya wajib. Bisa jadi sunnah itu kapan? Kalau seandainya tanpa menggosok air tersebut menyeluruh ke anggota tubuh kita, maka sunnah kita menggosok.
Tapi kalau tidak dapat menyeluruh kecuali dengan gosokan, pakai tangan, maka mau jadi wajib hukum menggosok tersebut. Kemudian wal mualah, syarat sunnah berikutnya yaitu terus menerus, seperti mana di wudu. Jadi jangan kita selesaikan ketika kita mulai mandi, maka kita selesaikan mandi tersebut. Jangan separuh-separuh, basah dulu misalnya setengah dulu, bagian dari bawah sampai ke pucuk udah kita niatkan rafil hadatsil akbar. Habisnya metu keluar kemana-mana, sudah kering, balik lagi ngelanjutin mandi yang bagian setengahnya belum dibasuh sama dia. Sah-sah baik mandi dia seperti ini, tapi dia meninggalkan sunnah. Soalnya sunnah daripada mandi yaitu adalah al-mualah, yaitu terus menerus sehingga selesai. Bukan separuh dulu anggota yang bagian sebelah kanan kita basuh, sebelah kirinya kaget beda, maka tidak sunnah. Kalau seandainya terpisah, kalau seandainya terpisahnya tadi tidak sampai kering anggota yang udah kita siram, maka itu tetap dianggap mualah. Tetap dianggap mualah. Kapan dianggap itu tidak mualah? Ketika anggota tubuh yang telah kita basuh itu kering. Kemudian kita lanjutin lagi dengan anggota tubuh kita yang belum kita mandikan. Maka itu dianggap tidak mualah, tidak terus menerus. Maka itu hukumnya tidak sunnah. Jadi sunnah itu ya jarang dilakukan juga. Sama wong-wong kalau mandi separuh dulu itu jarang. Kebanyakan ya gato-gato wong kalau mandi ya sampai selesai. Bukan bagian yang sebelah kanan dulu diangkat hadas besarnya, kemudian keluar dia ke pasar dulu atau kemana, lanjut belah giginya pula dia mandikan. Jarang ada, walaupun sah-sah baik seperti itu, tapi ya prakteknya yang dilakukan oleh orang-orang ya kebanyakan mualah. Ketika air tersebut menyentuh ke anggota tubuhnya dia dan dia niatkan di situ untuk rafil hadatsil akbar, biasanya dilanjutkan sampai selesai anggota tubuhnya dibasahi kalau dengan air. Kemudian wa taqdimul yumna min syaqqaihi 'alal yusra, mendahulukan bagian anggota tubuhnya yang sebelah kanan. Jadi pertama kali kita membasuh mandi ini sunnahnya sebenarnya nak mulainya dari mana besah sahabat. Tapi kalau seandainya kita nak mengikuti cara Nabi Muhammad SAW, maka kita siram dulu anggota yang sebelah kanan. Kita siram dulu anggota yang sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri. Jadi taqdimul yumna itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi alangkah bagusnya kalau kita lakukan, karena ini tata cara Nabi Muhammad SAW ketika mempraktekkan mandi wajib. Jadi anggota tubuh yang sebelah kanan dulu dibasuh, kemudian barulah anggota tubuhnya yang bagian sebelah kiri. Kemudian termasuk juga at-tatslits 3 kali. Jadi kita membasuh bagian sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri kita 3 kali, kemudian kita mandi lagi 3 kali. Tapi kalau seandainya dengan 3 kali basuhan ini tidak cukup, maka ya ditambah lagi sampai air tadi dapat menyeluruh ke seluruh daripada anggota tubuh kita. Inilah sunnah-sunnah mandi. Sebenarnya masih banyak, cuman di sini disebutkan hanya begitu baik. Banyak masih, salah satunya lagi takhlilus sya'r, termasuk juga bulu itu kita sela-selai dengan tangan kita. Kita gosok-gosok yang bulunya, kita gosok-gosok ketika kita siram dengan air, itu termasuk hal yang sunnah. Kalau seandainya air tersebut dapat sampai juga walaupun tanpa kita menggosok bulu tersebut, maka sunnah hukum menggosok. Tapi kalau seandainya bulu tadi tidak bisa, air tadi tidak bisa sampai ke kulit yang di situ ada bulunya lebat, maka wajib hukum menggosokkan atau menyela-nyelai dengan tangan ke bulu tersebut. Itu hukumnya wajib. Tapi kalau tanpa kita sela-selai dengan tangan itu masuk air ke kulitnya, maka hukum menyela-nyelai bulu itu dengan tangan itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya kalau seandainya air tersebut tetap masuk tulah ke kulitnya, walaupun tidak kita sela-selai, maka
sunnah hukumnya kita sela-selai. Tapi kalau seandainya tidak ada sampai harus dengan sela-selai, maka hukumnya wajib. Jadi seperti yang imrarul yad yang awal tadi, menggosok anggota tubuh kita dengan tangan digosok-gosok, itu hukumnya sunnah juga wajib ketika air tersebut tergantungan dengan menggosok baru sampai, maka jadi wajib. Kemudian kita masuk di sini tentang al-ightisalat al-masnunah, mandi-mandi sunnah. Tadi sunnah-sunnah mandi. Tadi yang kita bahas sunnah-sunnah ketika kita mandi. Nah, sekarang mandi-mandi yang sunnah. Kapan baik mandi itu disunnahkan? Al-ightisalat al-masnunah 17 ghuslan. Sunnah, bukan sunnah mandi ya, afwan. Mandi-mandi sunnah itu ada 17. Ada 17 mandi yang mana kita disunahkan untuk mandi ketika itu. Yang pertama di sini dikatakan ghuslul jumu'ah. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Bagi siapa disunahkan mandi Jumat ini? Bagi mereka yang ingin sholat Jumat, dia disunahkan untuk mandi. Adapun bagi mereka yang tidak mau sholat Jumat atau tidak dianjurkan untuk sholat Jumat, maka tidak sunnah bagi dia untuk mandi. Seperti perempuan tidak ada sholat Jumat dia, maka tidak disunahkan dia untuk mandi Jumat. Jadi bagi misalnya siapa lagi? Bagi mereka yang sakit, sakitnya termasuk daripada parah sudah, sehingga tidak memungkinkan dia untuk sholat Jumat, maka tidak disunahkan dia untuk mandi Jumat, tidak disunahkan dia, karena mandi Jumat ini sunnah hanya bagi mereka yang menginginkan sholat Jumat. Maka orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat atau tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Kapan masuk sunnahnya waktu mandi Jumat ini? Wa waqtuhu minal fajris shadiq, waktunya terbitnya fajar shadiq, yaitu atau terbitnya subuh, masuknya waktu subuh, disitulah kita mulai disunahkannya mandi Jumat. Kalau seandainya mandi Jumatnya tadi kapan? Dia malam Jumat mulai mandinya sebelum subuh masuk, maka itu tidak dianggap dia mandi sunnah Jumat. Jadi mandi sunnah Jumat itu masuknya kapan? Masuknya subuh Jumat tersebut. Setelah azan subuh masuklah waktu sunnah mandi Jumat. Kalau seandainya ada seseorang mandi setelah subuh, setelah azan subuh mandi dan dia niatkan di situ mandi sunnah Jumat, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya mandinya di malam hari sebelum waktu subuh di malam Jumat, maka mandinya tidak dianggap sebagai sunnah mandi Jumat, belum, karena masuk daripada sunnah Jumat, mandi sunnah Jumat, yaitu ketika adzan subuh hari Jumat tersebut. Kemudian termasuk mandi-mandi yang sunnah yaitu adalah wa ghuslul aidain, mandi dua hari raya, dua hari raya lebaran, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Di sini kita disunahkan juga mandi. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusl binisfil lail. Nah, kalau seandainya mandi lebaran itu masuk waktunya kapan? Di pertengahan malam. Jadi masuk sunnah mandi lebaran itu masuknya di pertengahan malam daripada malam lebaran. Pertengahan malam itu patokannya dari maghrib sama subuh. Nah, tengah-tengahnya sudah melewati pertengahan. Jadi dari maghrib sampai subuh misalnya kita hitung, taruhlah misalnya dari jam 6 adzan maghribnya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adzan ini misalnya jam 4 misalnya, subuh taruhlah jam 4, berarti 16 jam. Dari maghrib sampai subuh itu 16 jam. Nah, di tengah-tengahnya melewati pertengahan itu, melewati atau kita katakan setelah 8 jam adzan maghrib, maka itu sudah masuk pertengahan malam. 8 jam setelah adzan maghrib berarti dia sudah masuk daripada pertengahan malam. Jadi
sunnah sunnah mandi hari raya ini masuknya kapan? Di pertengahan malam. Kalau seandainya belum masuk pertengahan malam, dia mandi, ya mandi biasa baik, belum dianggap mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi syarat kalau seandainya dia nak mandi, itu sunnahnya mulainya dari pertengahan malam boleh sudah. Ya kalau nak afdolnya nian ketika kita mendekati pelaksanaan sholat tersebut. Begitu juga sholat Jumat tadi. Kalau nak pengen afdolnya nian ketika kapan kita pengen sholat Jumat, disitulah kita mandi. Walaupun masuknya sudah di waktu subuh udah masuk mandi sunnah Jumat ini. Tapi kalau nak lebih afdol ya ketika kita mendekati untuk pergi Jumat, disitulah kita mandi. Ya karena biar bersih nian ketika kita hadir ke masjid tersebut. Kalau mandinya udah dari pagi itu dapat pahala Jumat, tapi kadang-kadang ya di waktu jam 7, jam 8, jam 9 sampai di siang hari itu ada kegiatan kita sehingga mengeluarkan keringat yang dapat apa tubuh kita ini bau lagi. Makanya lebih afdolnya kita mandi itu ketika menghendaki pergi untuk melaksanakan sholat tersebut, sholat Jumat ataupun sholat Id. Kemudian termasuk sunnah juga mandi-mandi yang sunnah yaitu al-istisqa. Istisqa ini adalah ketika seseorang nak sholat melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi hujan udah lama, biasanya jarang di Indonesia sampai sholat istisqa. Ada juga terkadang-kadang kalau udah lama udah ada hujan, kadang-kadang kan pengen kangen gitu dengan hujan. Kita minta sama Allah hujan. Istisqa artinya minta hujan. Ada pelaksanaan sholatnya juga di situ. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat istisqa itu disunnahkan juga untuk mandi. Sunnah juga hukumnya, yaitu mandi ketika ingin melaksanakan istisqa, sholat istisqa. Kemudian wal khusuf lil qamar wal khusuf lis syams. Ketika gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu disunnahkan juga kita mandi sebelum pelaksanaan sholatnya. Kita disunnahkan mandi. Sama seperti istisqa tadi juga, ketika kita pengen minta hujan sama Allah, maka kita disunnahkan bersih-bersih dulu. Jadi ada istisqa, istilahnya mungkin ada pelajarannya sudah tahu. Istisqa itu sholat minta hujan. Pemerintahan biasanya memerintahkan rakyatnya untuk puasa dulu. Kalau dahulu itu pemerintahannya menyuruh rakyatnya untuk puasa terlebih dahulu 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa ini. Minta hujan. Minta hujan. Tapi kalau di Indonesia ini caknya tidak ada perlu sampai sholat istisqa, kecuali terkadang-kadang kalau negara-negara yang jarang hujan daerah Timur Tengah itu biasanya jarang hujan. Daerah Yaman, Saudi itu jarang hujan. Setahun tuh kadang-kadang sekali atau 2 kali cuman hujannya. Maka yang sering mungkin di mereka itu minta hujan sholat istisqa. Tapi kalau di Indonesia ini hujan salah juga, kadang-kadang ribut juga uang nih. Itulah masalah, sering hujan ngutuk ndak katik bersyukurnya sama sekali. Lama udah hujan panas ngutuk juga, panas tak metu siang hari, gai gelap sampai balik rumah. Hujan kotor pakaian gitu, pas metu ada motor yang jalan ngebut samping gitu kecipratan ngutuk juga. Jadi keadaan gitu, keadaan apa suhu di Indonesia ini, kalau kita tidak ada syukuri apa nak panas, nak dingin, nak hari hujan, tidak lemak galau. Makanya perlu kita syukuri ketika hujan, kita bersyukur. Kita bersyukur tidak panas, ketika keluar lemak, tidak ada terlalu kena sengatan matahari. Begitu juga ketika panas kita syukuri, tidak becek, jalan bersih. Jadi penuh dengan rasa syukur itu luar biasa dapat menambahkan rezeki kita. Sama seperti orang yang ketika mendapatkan rezeki dia bersyukur,
Ya, ketika dia mendapatkan rezeki, dia bersyukur, maka rezeki tersebut akan bertambah. Punya motor, jangan ngawas wong yang punya mobil. Punya mobil Avanza, jangan ngawas mobil yang Pajero, Fortuner. Yang punya Fortuner, jangan ngawas mobil yang lebih mahal, mobil Alphard atau mobil apapun ya. Jangan noleh ke situ, nolehlah ke bawah. Kita bersyukur. Punya motor, alhamdulillah, nyingok wong yang jalan kaki. Nyingok wong yang jalan kaki atau pakai sepeda kemana-mana. Yang bersepeda juga, yang pakai sepeda, jangan noleh wong yang punya motor. Nyingok wong yang jalan kaki, nolong gobak pakai sekuago naik anak bininya, digobak dia dogong. Yang sepeda bersyukur kalau seandainya ngawas mereka itu. Begitu juga orang yang cuman ada kaki bersyukur juga ngawas mereka yang kakinya udah ada berfungsi lagi atau lumpuh. Begitu juga yang lumpuh, ngawas juga mereka yang tidak baca kemana-mana lagi, sudah tidur cuman di ranjang tidak baca kemana-mana lagi, bersyukur dia cuman kakinya yang tidur hanya di tiduran, cuman di kasur tidak baca apa-apa lagi. Itu mati kalau anggota tubuhnya banyak, atau di pinggangnya kalau cuman kaki masih baca bereja pakai kursi roda. Intinya noleh ke bawah, noleh ke bawah, ndak usah nyungak. Masuk itu ndak usah nyungak, ndak usah nyingok pucuk. Kalau kita nyingok pucuk ndak katik syukurnya sama sekali. Ndak lemak kalau apa yang Allah berikan kepada kita tidak lemak kalau jadi. Ketika kita bersyukur, maka itu nikmat jadi. Bagi mereka walaupun sudah kayo banyak luar biasa hartonya, tapi kalau seandainya masih dia noleh ke pucuk, ndak katik nikmatnya sama sekali. Mobil yang dia bawa, mobil Avanza, mobil Fortuner, kalau seandainya dia noleh ke pucuk, tidak nikmat yang dia bawa tersebut. Jadi mereka orang-orang yang kaya bahkan miliaran triliunan duitnya itu tidak ada merasakan kenikmatan kalau seandainya dia tidak syukuri. Aus baik kalau seandainya kita pikir-pikir, ya Allah buat apa lagi dia mati-matian nyari duit, tidak usahlah begawi lagi, santai cukup sampai mati dia duit itu. Kalau seandainya buat makan buat kehidupan dia sehari-hari, buat keluarganya pacak, kadang-kadang sampai dia mati pun sang pacak itu duit nutupi kebutuhan dia sampai dia mati. Tapi ngapolah kita jingok berapa banyak mereka yang sudah banyak duitnya tapi masih haus, pengen lebih banyak lagi, tidak kati puas-puasnya. Kalau seandainya kita tujuan kita cuman mengumpuli harta, tidak katik puas-puasnya. Walaupun dunia ini udah kita miliki kalau seluruhnya, tetap tidak puas. Itulah dunia. Makanya apa yang kita dapat kita syukuri, itu lebih baik daripada orang yang memiliki segalanya tapi dia tidak bersyukur, tidak katik aso nikmatnya sama sekali. Punya motor biasa-biasa tapi kalau kita syukuri, lemaknya bukan main. Lemaknya bukan main. Bagi mereka yang punya mobil pun, tapi dia ngawas mereka yang punya mobil lebih mewah, tidak ngaso nikmat. Ketika dia membawa mobil, itulah ketika dia dapat mobil yang lebih mewah lagi, ngawas lagi ke pucuk, tidak selesai. Tidak selesai kalau seandainya mengikuti hawa nafsu, keinginan. Nah, makanya balik ke tadi, kita syukuri baik keadaan kita di Indonesia ini, kita syukuri. Kadang hujan luar biasa ketimbang negara-negara lain itu yang tidak hujannya, ataupun negara sebagai negara hujan tidak kate istilahnya itu tidak hujan, setiap hari itu pasti hujan. Nah, kita ini kadang ada musim panas, ada musim hujan. Luar biasa yang Allah pilihkan kita untuk tinggal di Indonesia ini. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, adapun masih ada lagi sebenarnya banyak daripada mandi sunnah. Mungkin kakek dilanjutkan oleh ustadz yang Ustadz Fadil, pelajaran Ustadz Fadil. Di ini mudah-mudahan bermanfaat. Hadza ma'gulakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Habib, afwan sebelumnya, boleh ini tak dipraktekkan bagaimana cara mandi wajib yang sesuai dengan fardu dan juga sunnah-sunnah yang disebutkan tadi. Kan kita nih mungkin banyak yang pun itu masing-masing mandi wajibnya kan. Jadi boleh dipraktekkan tak, baik itu menggunakan selang atau menggunakan gayung gitu. Terima kasih. Sunnah sunnah mandi yang pertama kali tadi disebutkan apa? At-tasmiyah. Itu ucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama kali yang disunnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kita ambil air, kita basahkan anggota tubuh kita yang sebelah kanan 3 kali sambil kita gosok. Kita ambil air, kemudian kita siramkan di situ, kita niat. Yang bagian sebelah kanan kita siram. Bagian sebelah kanan kita siram, kita niat di situ. Kita niat setelah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada tadi sebelumnya berwuduk dulu. Kalau seandainya wuduknya tadi dia tidak kate wuduk, artinya apa? Dia tidak kate wuduk, maksudnya dia melakukan hal yang dapat yang membatalkan wuduk. Tapi kalau seandainya ada seseorang junub tapi dia ada wuduk, mungkin tidak? Dia junub tapi ada wuduk, bisa-bisa baik. Soalnya keluar mani itu apakah membatalkan wuduk? Keluar mani itu tidak membatalkan wuduk. Kalau seandainya ada wong tidur duduk, dia tidur duduk itu membatalkan wuduk tak? Tidur duduk tidak membatalkan wuduk. Tapi mimpi junub dia misalnya, keluarlah spermanya dia, maka kita katakan dia ini junub tapi ada wuduk, wuduknya tidak batal. Kenapa? Keluar sperma itu tidak membatalkan wuduk. Keluar sperma itu tidak membatalkan wuduk. Maka ketika dia nak mandi, maka mandinya perlu wuduk lagi tak? Tetap dia disunahkan wuduk. Maka niat wuduknya nawaitul wudu'a sunnatal ghusl. Sunnah sebagai sunnah mandi. Nawaitul wudu' sunnatal ghusl. Tapi kalau seandainya dia tidak kate wuduk, emang batal wuduknya, maka niat seperti niat wuduk biasa, nawaitu thaharata lis-shalah atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghar. Lillahi ta'ala. Wuduk dulu dia. Sebelum wuduk juga, kalau pengen tidak batal wuduk, sebelum wuduk juga ketika mandi itu dia punya hadas besar sama hadas kecil terangkat, itu cebok dulu kalau baca. Dia cebok dulu, ketika cebok, ketika dia istinja, di situ dia niatkan juga, membasuh mengangkat hadas besar anggota sekitaran kemaluan. Jadi dibasahi dan dia niatkan untuk mengangkat hadas besar. Kemudian dia wudhu. Setelahnya dia wudhu. Nah, ketika dia wudhu, setelah wudhu dia lanjut mandi dengan sunnah-sunnahnya tadi. Nah, ketika dia dalam keadaan mandi kan tidak perlu dia menyenggol anggota kemaluan lagi, tidak perlu. Soalnya ngapa? Dari awal dia sudah membasuh. Dari awal dia sudah membasuh, mengangkat hadas besar sekitaran kemaluan. Sudah diangkat hadas besarnya. Ketika dia mulai mandi, maka tidak perlu menyentuh anggota kemaluan lagi, sehingga wudhunya tidak batal. Jadi cebok dulu kalau bisa, disunahkan cebok dulu, kemudian dia berwudhu, kemudian ketika dia ingin memulai mandi, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan mandinya. Mulai dari sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali, kemudian bagian belakang yang sebelah kanan 3 kali, belakang yang bagian sebelah kiri 3 kali, kemudian mandi yang mulai dari tengah-tengah, dia mandi 3 kali. Kalau seandainya dengan 3 kali tersebut tidak cukup, ada anggota tubuh masih yang belum dibasahi dengan air, maka lebihkan dari 3 kali. 3 kali itu sunnah. Kalau seandainya sudah cukup basah galau, maka sunnah pas 3 kali. Tidak perlu banyak-banyak air. Tidak perlu dengan banyak air ketika mandi. Jadi ketika kita basuh, sambil tangan kita ini kita
kita gosok-gosok bagian yang sebelah kanan sambil kita siram, kita gosok-gosok sampai 3 kali. Kemudian sebelah kiri begitu juga kita gosok-gosok. Dan bagian bulu tadi ketika kita membasuh jangan sampai rambut kita gosok-gosok juga dengan jari jemari kita ini. Kita gosok sehingga air tersebut dapat kita pastikan sampai ke kulit kita. Jadi itu baik selesai mandi tadi. Sampai selesai kita laksanakan. Jadi kalau bisa kita cebok dulu. Kita cebok dulu, kemudian kita wudu. Setelah wudu baru kita mulai mandi dengan sunnah-sunnahnya tadi, mulai dari sebelah kanan. Jadi ketika kita mandi itu terangkat hadas besar sama hadas kecil kita. Tapi kalau kita tidak wudu lagi, itulah kadang-kadang kalau seandainya tidak ada kita cebok dulu langsung mandi mulai dari ini, kadang-kadang ketika kita selesai pasti mau tidak mau ketika kita selesai hadas besar terangkat, tapi hadas kecil tidak terangkat, wajib kita ulang wudu kita. Kadang itu kan hadas besar ketika terangkat kan hadas kecil ikut dia. Hadas kecil itu ikut, tapi ya sebagian wong kadang-kadang prakteknya dia melakukan hal yang membatalkan wudu ketika dia mandi. Menyentuhlah di pertengahan mandi tadi, menyentuh kemaluannya itu dapat membatalkan wudu, sehingga selesai mandi itu hadas kecil tidak terangkat, mau tidak mau dia wajib dia ulang lagi. Jadi angkat dulu hadas besarnya, bagian kemaluan dia diangkat dulu, kemudian barulah dia mandi, sehingga ketika dia mandi terangkat juga hadas besarnya. Walaupun dia tidak wudu misalnya, tetap tidak tetap dia terangkat hadas wudunya, terangkat juga hadas kecilnya. Kalau seandainya dia tidak wudu walaupun, tapi dia cebok dulu, tapi dengan syarat. Jadi di pertengahan mandi tidak ada menyentuh lagi bagian yang sekitaran kemaluan tadi. Jadi dibersihkan dulu dan diniatkan di situ mengangkat hadas besar. Mungkin sini be anak dipraktekkan kan kayaknya perlu banyak kan be. Ada magulakum ya. 10:07 sudah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.